Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1511 Bingkai Group. Tiba-tiba, angin sedingin es bertiup di dunia, dan niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul. Dengan Ye Chen sebagai pusatnya, setiap jengkal dunia membeku menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kui Niu dan yang lainnya semua mengerutkan kening. Niat membunuh yang telanjang ini berasal dari jiwa. Sangat dingin hingga membuat hati orang bergetar. Terlalu banyak orang menjadi pucat, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Siapakah pria berjubah hitam dan bertopeng hantu itu? Mengapa paparannya begitu mematikan? Siapa pria berdarah yang baru saja dilempar ke atas panggung? Dan siapa yang melemparkannya ke platform cloud? Orang-orang di segala arah bingung. Mereka tidak tahu siapa Mensan, siapa Ye Chen, dan apa yang terjadi. Dalam beberapa saat terakhir, suasana panas dari acara tersebut menjadi sangat menyedihkan. Topeng hantu di wajah Ye Chen retak, dan dia dihancurkan menjadi gumpalan abu oleh niat membunuh, mengungkapkan wajah aslinya. Lebih dari setengah dari mereka yang melihatnya tiba-tiba berdiri, desolate. Tubuh suci kuno yang sunyi. Itu sebenarnya Ye Chen, apakah dia masih hidup? Terlalu banyak orang yang tertegun, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajah mereka, dikabarkan bahwa tubuh suci telah terkubur di reruntuhan kuno, mengapa masih hidup, mungkinkah menjadi kesalahan? Selain itu, puluhan orang bijak tidak membunuhnya, jadi sepertinya dia telah melarikan diri dari cangkangnya lagi dan menipu dunia. Seseorang menghela nafas. Di tengah diskusi, Ye Chen mengangkat matanya, ekspresinya tenang dan menakutkan, dan matanya tertuju pada seorang pemuda berjubah perak. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa pemuda berjubah perak itu yang melemparkan Mensan ke atas panggung. Baru saja, ketika Ye Chen melihatnya, pemuda berjubah perak sedang berbaring di kursi, memutar ibu jari dengan santai. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan senyum di wajahnya, dan dia menatap Ye Chen pergi. Main-main, jangan ragu, ini adalah mahakarya saya, dan raja ini sangat baik, jadi saya menyelamatkan nyawanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen bangkit perlahan, dan menyerahkan Manshan yang pingsan kepada Qian Sang Yue, dengan roh jahat melonjak keluar dari tubuhnya, dia mendorong Kui ke tanah Niu, Xiao Yuan Huang dan yang lainnya semua mendorong gimbal. Di bawah tatapannya, pemuda berjubah perak itu bangkit, menunjukkan dua baris gigi putih. Kamu menyukai hadiah yang luar biasa ini adalah harga yang menyakitkan untuk menyinggung saudari Feng Xianer. Feng Xianer, putri dari klan Phoenix. Kata-kata pemuda berjubah perak itu membuat diskusi terhenti. Dia juga ada di sini. Tampaknya klan Phoenix tidak diundang ke festival 10.000 klan. Seseorang bergumam pelan, tanpa sadar melihat sekeliling, tetapi setelah melihat sekeliling, Feng Xianer dari klan Phoenix tidak terlihat. Karena ini tentang Feng Xianer, maka penjelasannya jelas. Seseorang menyentuh dagunya, pemuda berjubah perak itu berasal dari klan burung berkepala 9, dan memiliki hubungan dekat dengan klan Phoenix. Kemarahan pada Feng Xianer, jadi dia membawa teman lama Ye Chen melakukan operasi, dan penyebab kejadian seharusnya seperti ini. Bagaimana kamu bisa membunuh seekor ayam dengan palu godam? Di sisi lain, gagak emas pangeran tersenyum tipis, dengan sudut mulutnya sedikit melengkung, dan ada sedikit kelicikan di mata emasnya. Dia juga memiliki andil dalam masalah ini, juga seorang peserta. Dialah yang memberi tahu burung berkepala 9 bahwa Ye Chen berada di wilayah selatan, dan dialah yang menangkap Mensan. Dia sepertinya sudah mengetahui hubungan antara Ye Chen dan Mensan, dan dia juga mengharapkan Ye Chen untuk bergabung Qian Sang Yue. Pertemuan akbar 10.000 ras ini, masalahnya telah mencapai titik seperti itu, tidak berbeda dari yang dia harapkan. Ayo, biarkan aku melihat apakah yang disebut tubuh suci kuno yang sunyi benar-benar tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Burung berkepala 9 tertawa, mencapai langit dalam satu langkah, melebarkan sayap Phoenix-nya, dan benar-benar menelan langit dengan amarah. Dia berada di tingkat semi-suci, dengan ki dan darah yang agung, dan garis keturunan yang mendominasi. Dia lebih kuat dari putra Dewa Phoenix, dan dia juga berpikir dia lebih kuat dari putra Dewa Phoenix. Jika tidak, dia tidak akan sebodoh itu. Untuk bertarung dengan fisik Sein kuno, kamu juga harus membayar mahal untuk tindakan hari ini. Ye Chen melangkah melintasi langit dalam satu langkah, langsung ke langit, dengan kata-kata halus,
agung dan dingin, dengan satu kata, memandang rendah segala sesuatu di dunia. Terserah kamu. Burung berkepala 9 mencibir, menunjuk ke arah Guntur yang mengamuk. Ling Tian menebang dengan satu telapak tangan. Mata Ye Chen bersinar dingin, dia mengecilkan tanah menjadi 1 inci, dan menghindari telapak tangan Ling Tian dalam sekejap. Wajah burung berkepala 9 berubah, dan hanya ketika dia bertemu dengan tubuh suci dia menyadari keanehannya. Gerakan ini saja sudah luar biasa. Dengan penglihatan dan cara kerjanya, dia tidak bisa menangkap sosok Ye Chen. Setelah dia bereaksi, sudah terlambat. Dalam waktu singkat, Ye Chen telah berputar di belakangnya, meraih sayap burung phoenix berkepala 9 dengan satu tangan, dan mencabik-cabiknya, darah segera mengalir keluar. Sialan kamu. Burung berkepala 9 itu meraung, tiba-tiba berbalik, meremas kekuatan sihir, dan menamparnya. Ye Chen menyapanya dengan kepalan emas, dan telapak tangan dan jari burung berkepala 9 itu pecah, dan seluruh lengannya patah, dan daging serta tulangnya terbang ke seluruh langit. Burung berkepala 9 mundur, ekspresinya berubah lagi, dia dikejutkan oleh kekuatan tubuh suci kuno. Orang-orang di bawah juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat serangan tubuh suci. Itu sangat ganas. Burung berkepala 9 memiliki garis keturunan yang mendominasi dan tidak lemah dalam kekuatan tempur. Itu adalah putra Dewa Phoenix, dan itu benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Ye Chen meninju lagi, lebih ganas dari sebelumnya, tinju emas itu tak terkalahkan, meledakkan setengah dari tubuh burung berkepala 9, darah cemerlang menyembur ke bawah, dan setiap tetes melotot. Pangeran Jinwu, selamatkan aku. Burung berkepala 9 menjerit, menyeret tubuhnya yang berwarna darah, melarikan diri di langit, meminta bantuan sambil melarikan diri, dia takut, dia mungkin akan dipenggal kapan saja. Pangeran Jinwu tersenyum, tetapi tidak bergerak, tetapi sosok di sampingnya tampak menusuk ke langit. Itu adalah seorang pemuda berambut ungu, yang tubuh utamanya adalah elang Phoenix kuno, yang merupakan gabungan darah Phoenix dan elang darah api merah, yang menggabungkan esensi darah dari dua ras. Hei, melihat elang Phoenix kuno naik untuk membunuh, Kaisar Kera kecil menyerah dan mengayunkan tongkat besi Wujin untuk membunuh Sutian Jinchu bermata api menyemburkan api, melonjak dengan aura yang mendominasi, dan membela Ye Chen dari musuh. Setelah Kaisar Kera kecil, 4 sosok memasuki langit satu demi satu dari sisi Pangeran Gagak Emas. Mereka adalah rok bersayap emas, angsa darah purba, wereng bermata perak, dan burung merah purba. Mereka adalah begitu kuat sehingga mereka ingin mengepung Ye Chen dengan sekuat tenaga dan ingin membunuhnya. Hei, Ye Chen mengeluarkan saudara laki-lakinya dari Wuxiong, Bangau Raja Abadi, Trenggiling dan Bei Mingyu, dan bergegas ke kehampaan tanpa urutan tertentu, menghalangi 4 burung dari ras kuno. Pertempuran pecah, barisan 6 lawan 6, langit dan bumi hancur, dan ruang runtuh. Tetapi krisis burung berkepala 9 tidak terselesaikan, menyeret tubuhnya yang berdarah untuk melarikan diri dengan putus asa, Ye Chen mengikuti seperti bayangan, begitu dia menyusul, teknik pembunuhan menyerang secara langsung, dan burung berkepala 9 itu hampir mati. Yachi no Orochi, saatnya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu. Pangeran Jinwu minum teh dengan santai, dan melirik seorang pemuda berjubah darah. Murid pria itu suram, kasar dan haus darah, membuat orang takut untuk melihat langsung ke arahnya. Mudah untuk mengatakannya. Yamata no Orochi tersenyum pelan, bangkit perlahan, dan naik ke langit dalam satu langkah. Tekanan orang suci mencapai langit, dan darah mengalir, dan setiap helai seberat gunung, menghancurkan langit dan runtuh inci demi inci. Changchong kecil, kamu sangat agung. Kui Niu tiba-tiba bergerak, dan langsung pergi ke langit berkabut, suaranya kuat, bercampur dengan kekuatan guntur, lengannya telanjang, permukaan tubuhnya terkoyak oleh petir, dan mata banteng hitamnya berkedip cahaya yang mendominasi, aura seorang suci, bahkan lebih dari pemuda berjubah darah. Kui Niu, itu bukan urusanmu, keluar. Yamata no Orochi mendengus dingin, menggambar pola ilahi di tengah alisnya seketika, dan sebuah penglihatan besar terwujud di belakangnya, itu adalah ular berkepala 8, dengan ular besar. Tubuh, dan setiap pasang mata ular juga bersinar menyeramkan cahaya haus darah, jika Anda melihatnya sekali lagi, Anda mungkin kehilangan akal. Kamu masih berani memarahiku, sapi tua, aku sangat kesal. Kui Niu berteriak dengan keras, mengayunkan kapak perangnya, dan menggulingkan guntur yang mendominasi dengan satu kapak, mengguncang dunia, dan Yamata no Orochi mengerang dan mundur. Kali ini, 7 lawan 7. Orang-orang di bawah semuanya mengangkat kepala, selalu merasa ada yang tidak beres. Itu adalah acara besar untuk ribuan balapan, tidak ada peringatan, itu dilakukan segera setelah dikatakan,
dan itu seperti perkelahian geng, masing-masing dari mereka sengit dan sengit, pilih salah satu sesuka hati, dan itu akan menjadi peringkat pertama. Sepertinya bukan 7 lawan 7. Seseorang menghela nafas dan memberi isyarat kepada yang lain untuk melihat ke satu sisi. Seseorang bergegas lagi, semuanya berteman baik dengan suku Jinwu, ada sebanyak 9 orang, semuanya adalah orang bijak, semuanya memiliki darah kuno, dan mereka semua terkenal di domain selatan. Ketika 9 orang membunuh mereka, mereka langsung pergi ke Ye Chen bersama dengan burung berkepala 9 yang setengah mati yang diburu, 10 orang bijak yang kuat mengepung Ye Chen tanpa bermaksud membiarkan Ye Chen hidup. Memegang gelas anggur, Pangeran Jinwu menyaksikan perang Sutian dengan penuh minat, dan selama periode itu, dia tidak lupa untuk melirik sisi Qian Shangyue, sudut mulutnya sedikit terangkat, matanya gelap dan ganas. Melihat Qian Shangyue lagi, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tidak naik, tetapi membantu Mensan untuk menghubungkan akar daunnya. Adapun perang Sutian, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Ye Chen. Di masa lalu, dia mampu memilih 27 Kuasosage, dan hari ini dia sendirian dapat mengalahkan 10 Kuasosage, bahkan jika 10 Kuasosage itu sendirian. Orang bijak sangat kuat. Tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada tingkat yang sama. Selama orang-orang dengan tingkat yang sama dengan Pangeran Jinwu dan Pangeran Kunpeng tidak berpartisipasi dalam pengepungan, Ye Chen tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Kekuatan tempurnya tidak tertutup. Zas. Episode 1512 Sekelompok Tikus. Hutan prasejarah bergemuruh, dan langit tampaknya dihancurkan oleh guntur, dan kacau dalam proses retak dan penyembuhan. Pertempuran itu agak tragis, dan itu semua adalah masalah kehidupan. Darah dari semua warna mengalir keluar, seperti cahaya dan hujan dengan berbagai warna, menjalin gambar-gambar indah, tetapi gambar indah itu berdarah. King Long, Bai Hu, Suzaku dan Xuanwu bergerak, masing-masing membuat segel mereka dan bergabung untuk mengorbankan penghalang untuk melindungi dunia. Pertempuran antara keduanya terlalu bergejolak untuk mencegah orang-orang di bawah menderita akibatnya. Ini sedikit berdarah, apakah Raja Xuanwu peduli? Seseorang berkata ragu-ragu. Selama tidak ada senior yang terlibat dalam urusan junior, Raja Xuanwu dari wilayah selatan tidak akan ikut campur. Seekor tikus meremas kumisnya, seperti ini setiap tahun, dan orang tuanya sudah terbiasa. Sudah berakhir, burung berkepala 9 hendak berlutut, entah siapa yang menggertak, membuat mereka yang menengok ke kiri dan ke kanan mencari sosok Raja Xuanwu menengadah ke langit berkabut. Di langit kosong itu, pertempuran adalah yang paling intens. 10 orang bijak mengepung Ye Chen, tetapi Ye Chen melakukan semuanya sendiri, dan yang terburuk adalah burung berkepala 9, yang tubuhnya sudah terkoyak. Ye Chen merawatnya secara khusus, setiap kali dia memiliki keterampilan yang hebat, dia menyapa semua burung berkepala 9, dia bertekad untuk membunuh burung berkepala 9, hanya karena orang itu menyentuh sisik terbaliknya, dia harus mati. Tolong aku. Hanya burung Yuanshen berkepala 9 yang tersisa, membakar kekuatan Yuanshen, dan melarikan diri karena malu di Sutian. Yang membuatnya gila adalah Ye Chen menatapnya dan berlari untuk menyambutnya ketika dia punya waktu. Bisakah kamu pergi? Ye Chen mendengus dingin, melintasi langit, mengejarnya, menamparkan langit dengan telapak tangannya, tak tertandingi, menghancurkan setengah dari roh primordialnya, dan menyapunya ke langit dengan satu tangan. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak seharusnya. Ekspresi Ye Chen dingin, dan kata-katanya terdengar seperti kalimat. Memegang tombak hitam pekat di tangannya, dia melemparkannya ke arah 9 yang jatuh. Berkepala burung menembus melalui ruang kosong, itu adalah tombak pengetahuan. Burung berkepala 9 itu tampak ketakutan, dan hanya ingin melarikan diri, sebelum jiwa itu tertusuk tombak, sudah sedingin es, seolah-olah telah diseret ke Jeoyu, dan akan menderita di api penyucian. Dia benar-benar mencium bau kematian, yang disebut kesombongan tidak layak disebut di depan kematian. Atau mungkin hanya pada saat ini dia tidak mengerti apa yang harus disesali, dan itu cukup untuk berpartisipasi dalam acara akbar, tetapi dia memprovokasi tubuh suci kuno dengan ceroboh, sehingga dia berakhir dengan sengsara. Situasi. Selamatkan aku, pada saat sekarat, burung berkepala 9 sedang melihat Pangeran Gagak Emas, dan dengan kekuatan tempur Pangeran Gagak Emas, dia hanya perlu mengangkat tangannya sedikit untuk menyelamatkannya dari bahaya. Tapi Pangeran Jinwu baik-baik saja, dia hanya melihatnya dengan penuh minat, sudut mulutnya sedikit terangkat, sampah. Burung berkepala 9 meraung, dengan dendam dan amarah, wajahnya ganas, dan matanya merah darah.
Setengah dari dirinya hari ini adalah berkat Pangeran Jinwu. Jika Pangeran Jinwu tidak mengungkapkan kepadanya keberadaan Ye Chen dan teman lama Ye Chen, dia tidak akan menyutradarai drama hari ini. Tetapi pada saat ini, tidak ada gunanya menyesali, karena tombak telah diturunkan, memakunya di udara, dan niat membunuh pada tombak dengan cepat menghancurkan roh primordialnya, dan menghilang sama sekali. Setelah dia, potongan-potongan darah mengalir ke Tian Xiao, dan orang lain dibunuh dan dicabik-cabik oleh Ye Chen di tempat, itu juga burung besar dengan darah yang tidak lemah, tetapi tidak diketahui rasnya. Ye Chen tidak peduli ras apa dia, dan membunuhnya secara langsung. Karena kamu bertekad untuk melawanku, maka bersiaplah untuk musnah. Pepatah lama mengatakan, jika kamu keluar untuk mengacau, kamu akan selalu harus membayarnya kembali. Dari 10 kuasi bijak, 2 dihancurkan, tetapi 8 kuasi bijak yang tersisa tidak berniat mundur. Ye Chen tidak akan sopan, kakinya terlalu lemah, dia berada di langit, dia menggunakan tubuh suci kuno untuk melawan musuh, dan dia bertarung melawan musuh dengan kekuatan gaib yang tidak duniawi. Dalam barisan 1 lawan 8, dia memberinya keunggulan absolut. Orang-orang di bawah tertegun. 3 tahun yang lalu, mereka mendengar bahwa Ye Chen telah memilih 27 di luar kota kuno Donghuang. Pada saat itu, hanya karena rumor mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. Sekarang mereka melihat hari ini, tidak ada yang mempertanyakannya. Saat berbicara, orang lain dipenggal, itu adalah Taigu Fengdiao, lawan dari Kaisar Kera Kecil. Pencuri itu meninggal secara menyedihkan, tubuhnya dihancurkan berkeping-keping oleh pelayan itu, jiwanya ingin melarikan diri, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Kematian. Tanpa urutan tertentu, Dadi Wuxiong juga memenggal kepala angsa darah purba, tetapi ditampar sampai mati, dan jiwa dan raga mati bersama, dan ketika mendarat, hanya tersisa genangan daging dan darah. Keduanya mendesis, dan langsung pergi ke sisi Ye Chen untuk membunuh, dan berperang melawan musuh berdampingan dengannya. Di bawah, masih ada orang yang bergegas, satu demi satu, kebanyakan menuju Ye Chen. Seseorang menghitungnya dengan detail, kecuali Ye Chen dan 7 orangnya, ada lebih dari 20 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran, pihak lain meninggalkan Yamata no Orochi tingkat suci, dan sisanya semuanya semu dan galak. Sekelompok tikus. Di kelas semu, Ye Chen adalah yang paling ganas. Dia mengambil seekor burung aneh berkepala 3 dengan tombak. Jiwa benar-benar mati, dan tubuhnya jatuh ke langit, berubah menjadi gumpalan dari abu terbang berwarna darah. Menekan raja ini. Seekor burung bersayap merah datang dan mengaktifkan segel kuno berwarna darah. Ling Tian turun, dia adalah pangeran dari klan Yi, dan dia dianggap sedikit terkenal di pangkat semu suci. Segel kuno berwarna darahnya meruntuhkan sepotong ruang, tetapi gagal menekan Ye Chen, sebaliknya, dia terbalik oleh telapak tangan Ye Chen. Senjata ajaib Natal terluka, dan burung bersayap merah juga digigit kembali. Tubuhnya terbelah, dan darah mengalir tipis. Dia melangkah mundur, tetapi sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, Ye Chen datang dan mencabik-cabiknya. Untuk alasan ini, punggung Ye Chen juga ditebas dengan pedang, dan orang yang menyerang adalah burung Phoenix kuno. Pedang itu sangat ganas, dan itu adalah kekuatan supernatural. Jika itu adalah orang bijak, itu akan terjadi. Telah disayat. Ye Chen tiba-tiba berbalik, dan mengayunkan Phoenix terbang kuno dengan tangan lempar yang besar, dan kemudian cahaya ilahi dari 9 jalur bersatu, menembus lautan ilahi Phoenix terbang kuno, dan memusnahkan roh primordialnya. Mati. Orang lain melangkah maju, itu adalah serangan diam-diam, dan pedang menghancurkan yang mati. Identitas orang ini tidak sederhana, dia adalah burung dewa bermata 3, dan nenek moyangnya juga dianggap raksasa pada zaman prasejarah, asal-usul darah mereka sesuai dengan Shenzang, dan mereka sangat mendominasi. Namun, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Anda, selama Anda setengah suci, Anda semua sia-sia di depan tubuh suci. Ye Chen telah menyerang ke depan, tidak bersembunyi atau menghindari atau bertahan, membiarkan burung dewa bermata 3 menusuk dadanya dengan pedang, dan telapak tangan yang dia angkat tiba-tiba berubah menjadi pisau dewa, menebasnya hidup-hidup dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, pangeran dari 3 ras yang kuat bergandengan tangan untuk membunuh mereka. Semuanya adalah burung, dengan garis keturunan kuno dan kuat. Bersama-sama mereka mendesak pedang pembunuh hitam, dan Ling Tian menebasnya. Pedang pembunuh itu adalah prajurit raja yang semu, menelan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, menahan banyak roh yang membenci, memperkuat kekuatan pedang, dan membelah dunia dengan satu pedang. Ye Chen terluka, satu tangan hampir lepas, dan hanya sedikit kulit berdaging yang masih menempel di bahunya. Kekuatan pemulihan tubuh suci sombong, lengan terhubung seketika, Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah,
Kuali yang kacau berubah menjadi tombak, dan dihancurkan oleh Ling Tian. AAU-200 salah satunya dihancurkan. Kabut darah di tempat, dan tubuh yang kedua ditembus. Orang ketiga adalah yang terburuk, dan Yuan Shen langsung dipilih sampai mati. Kaisar kera kecil yang mendominasi, Kui Niu dan yang lainnya yang juga berkelahi satu sama lain tertawa terbahak-bahak. Ye Chen sangat galak, dan mereka semua memiliki semangat juang yang besar. Pada hari pertama saudara angkat, 7 bersaudara pergi berperang bersama, mandi dalam darah, dan memukul gila membunuh mata merah, berdarah luar biasa dan primitif. Darah dicurahkan lagi, dan para pangeran dari keluarga tidak bisa lepas dari bencana, dan ditampar menjadi bubur oleh telapak tangan Ye Chen. Sejauh ini, dia telah memenggal 8 pangeran berturut-turut, tetapi semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ganas. Meskipun dia dipukuli oleh sekelompok orang, dia berada di atas angin dalam pertempuran. Bukan karena lawan mengelilinginya untuk melawan, tapi dia mengejar mereka. Dia benar-benar seperti dewa perang berdarah, begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Kemanapun dia pergi, akan ada bencana berdarah. Kemanapun dia pergi, keluarga pangeran akan dipenggal, dan gambarnya berdarah. Dunia diwarnai merah dengan darah, dan sesosok tubuh jatuh. Mereka yang berdarah, dan mereka yang tidak hidup, semuanya adalah mayat. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Ye Chen. Mereka yang mengepungnya ketakutan, tidak ada yang berani melangkah maju, dan mereka melarikan diri dengan putus asa menyeret tubuh mereka yang setengah cacat, sehingga mereka tidak memiliki keagungan sedikitpun dari klan pangeran. Orang-orang di bawah melihat lidah mereka dan tersentak. Para pangeran yang biasanya penuh amarah, di depan tubuh suci kuno, sepertinya sedang bermain-main. Sekelompok pangeran dikejar dan dipukuli oleh satu orang. Chen, memang begitu ironis bahwa dia dibuang dan baju besinya dilepas. Sekelompok sampah. Pangeran Jinwu mendengus dingin, berdiri dengan tiba-tiba, dan naik ke langit dalam satu langkah. Zas. Episode 1513 Seni Dewa Petir Terbang. Pangeran Gagak Emas naik ke langit, menyebabkan semua orang pada pertemuan akbar di bawah berdiri pada saat yang sama. Jelas, Pangeran Gagak Emas mengejar Ye Chen, apakah dia akan memotong ekaristi di depan umum? Pangeran Gagak Emas bukanlah orang suci biasa. Dengan kekuatan bertarung raja, suci baja keras, tubuh suci kuno, belum lagi Pangeran Gagak Emas berada di tingkat suci. Dengan perbedaan setengah langkah ini, kekuatan tempur jarak antara langit dan bumi. Fisik orang suci kuno tidak terkalahkan pada level yang sama, tapi aku tidak tahu seberapa besar dia akan menang melawan Pangeran Jinwu tingkat suci. Ye Chen mengernyit, pangeran dari suku Gagak Emas itu kuat, dia sudah mengalaminya kemarin. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan tempur puncaknya kemarin, teror Pangeran Gagak Emas tidak diragukan lagi. Qian Sangyue juga mengerutkan kening, Pangeran Jinwu akhirnya berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi dia tidak bisa keluar. Jika dia dan Ye Chen bekerja sama, mereka mungkin dapat menekan Pangeran Gagak Emas, tetapi jika Ye Chen melawannya 1 lawan 1, dia mungkin tidak akan menjadi lawannya. Mata abadi telah memproklamasikan dirinya, dan dia masih memiliki kemungkinan untuk dimusnahkan. Lain-lain burung, jangan malu. Suara terkutuk terdengar dari satu sisi. Kui Niu yang telah mengayunkan kapak perangnya. Mengetahui bahwa Ye Chen bukan tandingan Golden Crow, dia ingin memblokirnya untuk miliknya. Saudara laki-laki, lawanmu adalah aku. Yamata no Orochi mencibir, dan bergerak 1 langkah menjauh, menghalangi jalan Kui Niu. Meskipun Kui Niu dipukuli hingga berantakan, masih mungkin untuk menahan Kui Niu. Sialan. Kelima Xiao Yuan Huang juga mengutuk dengan marah, ingin membunuh dan membantu Ye Chen bertarung melawan Pangeran Gagak Emas, tetapi lawan mereka semua adalah karakter yang kejam, masing-masing menghalangi mereka di satu sisi. Kamu bisa mengakui kata-kata terakhirmu sebelumnya. Pangeran Jinwu tersenyum sedikit, menghadapi Ye Chen Yaotian, memutar lehernya dengan nyaman, dan tawa menggodanya bergema di langit, aku punya andil dalam menyakiti teman lamamu, aku menelannya. Darah, dan aku mematahkan akar daunnya. Kamu dan aku benar-benar memiliki kebencian yang begitu besar. Ye Chen terlihat tenang, dan kata-katanya datar, dan siapapun yang mengenalnya tahu bahwa semakin tenang dia, semakin menakutkan itu. Jika kamu menyinggung keagungan Golden Crow, kamu harus membayar harganya. Pangeran Gagak Emas masih memutar lehernya dengan nyaman, putra dewa dan putri klan Phoenix telah mengatakan bahwa mereka dapat mengambil kepalamu sebagai ganti hukum abadi Phoenix, mengapa tidak melakukannya? Itu hanya untuk disalahkan, Anda memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak Anda miliki. Kalau begitu hari ini, mari kita selesaikan keluhan ini.
Mengikuti kata-kata lembut Ye Chen, dia menghancurkan Tian Xiao dengan satu langkah, dan menggabungkannya. 9 tinju dan 8 tinju hutan belantara menjadi satu, dengan pukulan yang mendominasi, dia menembus langit yang luas. Ini benar-benar di luar kemampuan seseorang. Pangeran Jinwu mencibir, dengan evolusi matahari, bulan, dan alam semesta di telapak tangannya, dia mendorongnya ke udara, dan kemanapun itu berlalu, langit runtuh sedikit demi sedikit, dan kekuatan itu menghancurkan. Dengan satu pukulan dan satu telapak tangan, darah emas segera berceceran, dan Pangeran Gagak Emas berdiri diam, tetapi tulang tinju Ye Chen meledak, dan darah para santo kuno berceceran, dia benar-benar dikalahkan oleh gerakan ini. Pangeran Jinwu menembak lagi, menunjuk ke cahaya dewa, dan menusuk tubuh Ye Chen. Ekspresi Ye Chen tenang, dan dia melakukan serangan balik dengan penuh semangat, dia meninju dengan banyak teknik rahasia, tetapi dengan mudah dihilangkan oleh telapak tangan Pangeran Gagak Emas. Ketika pertempuran besar pecah, putra mahkota Golden Crow menggulung darahnya, menghancurkan langit dan bergemuruh, dan teknik rahasia yang tak tertandingi sering muncul, semuanya mengerikan, tubuh Ye Chen meledak dan dia hampir terkubur setelah dipukuli beberapa kali. Ye Chen benar-benar dirugikan, tubuh sucinya terbelah, dan darah suci menyembur keluar, setiap helai melotot, sangat menyedihkan, bukan karena dia lebih rendah dari Pangeran Jinwu, tetapi karena ada celah di basis kultivasinya. Penonton menghela nafas dan menghela nafas ke dalam, Ekaristi memang kuat, dan tidak pernah dikalahkan sejak zaman kuno, tetapi didasarkan pada level yang sama, jika melewati batas ini, Ekaristi pun akan kehilangan yang sama. Membosankan. Pangeran Gagak Emas tertawa menggoda, menginjak langit, dan sosoknya tidak dapat diprediksi. Dia membunuh Ye Chen ratusan meter jauhnya, dengan mata emas cerah, dan menembakkan guntur gagak emas, berniat untuk membunuh Ye Chen. Roh primordial. Pada saat yang sama dengannya, sebuah pisau terbang kecil muncul di tangan Ye Chen, dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan dia membuangnya dengan lambaian tangannya. Pisau terbang itu menembak lurus ke arah Pangeran Gagak Emas seperti cahaya yang sunyi. Itu mencolok, dan ingin menyakitiku. Pangeran Jinwu mencibir, langsung mengabaikan pisau terbang kecil itu, serangan tingkat ini, belum lagi menyakitinya, bahkan cahaya keemasan yang melindungi tubuhnya tidak dapat dipatahkan. Namun, pemandangan aneh muncul, ketika pisau terbang kecil itu hanya berjarak 1 inci dari Pangeran Gagak Emas, dan ketika guntur gagak emas hanya berjarak 1 inci dari Ye Chen, pisau terbang kecil itu menghilang seketika, dan di tempat di mana itu menghilang, Ye Chen, tubuh suci, tiba-tiba terwujud. Seni Dewa Guntur Terbang. Banyak orang menyipitkan mata mereka dengan ganas. Tubuh instan Ye Chen sangat mirip dengan seni Dewa Guntur Terbang legendaris yang menghancurkan tubuh dewa. Mungkinkah pisau terbang kecil itu diukir dengan jejak ruang dan waktu? Seseorang merenung pada dirinya sendiri, Ye Chen melakukan perjalanan melalui jejak ruang dan waktu, menghindari Golden Crow Thunder dalam sekejap, dan membunuh Golden Crow Thunder. Crow Prince dalam sekejap. Apakah kekuatan supernatural bawaan dari Ancient Saint fisik juga mahir? Ini bukan seni Dewa Guntur Terbang, tapi perubahan langit dan bumi. Pangeran dari klan Qinglong tersenyum sedikit, melihatnya paling secara menyeluruh. Tubuh suci kuno dan dao terbang kecil bertukar posisi, dan mereka memahami orang-orang yang menggerakkan langit dan bumi, ini adalah metode yang paling umum, tidak mungkin untuk dilawan, dan ini yang paling menyusahkan. Tubuh suci benar-benar tahu metode rahasia ini. Baihu, Xuanwu dan Suzaku tidak bisa menahan tawa, ini sangat akurat. Digunakan dengan benar, itu sebanding dengan Dewa Guntur Terbang. Tapi mengapa? Ye Chen tidak bertukar posisi dengan Pangeran Gagak Emas secara langsung, jika demikian, orang yang terkena petir gagak emas akan menjadi Pangeran Gagak Emas. Seseorang menggaruk kepalanya dengan ragu, lalu seberapa mendominasi petir gagak emas itu, jika Pangeran Gagak Emas diserang, dia akan mungkin terluka parah. Tubuh suci ingin bertukar dengan Pangeran Gagak Emas, tetapi mungkin tidak dapat memindahkan Pangeran Gagak Emas. Baihu tersenyum santai, dibandingkan dengan yang kecil itu akan sangat mudah untuk berubah pisau terbang. Melihat Pangeran Jinwu lagi, dia memang lengah, terhuyung-huyung setelah ditebas oleh telapak tangan Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen akrab dengan metode rahasia untuk memindahkan langit dan mengubah bumi, dan dia selalu siap. Dia memberkati metode rahasia dalam dirinya, dan tubuhnya seberat gunung. Dia mengira itu milik Ye Chen menggerakkan langit dan mengubah bumi tidak bisa digerakkan. Tapi siapa yang mengira bahwa alih-alih bertukar dengan dia, Ye Chen malah akan bertukar dengan pisau terbang kecil. Hanya pada saat inilah dia benar-benar mengerti mengapa tubuh suci kuno yang mendominasi membuang pisau terbang kecil untuk bersenang-senang di saat kritis. Ini jelas direncanakan, dan semuanya terencana dengan baik.
Orang ini sangat marah, dan mengusap telapak tangannya, tapi sebelum dia mendarat, dia dipukul oleh Ye Chen terlebih dahulu. Ye Chen berbaring di depannya, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk bernafas, setelah satu telapak tangan dan satu pukulan, teknik pembunuhan berlanjut, itu adalah satu set lengkap, mengenai Pangeran Jinwu tanpa batas. Gambarnya agak tak tertahankan untuk dilihat secara langsung. Tubuh dewa yang kuat dari Pangeran Gagak Emas berlumuran darah dan tulang, dan ketangguhannya yang menakutkan tidak dapat mengimbangi ritme cederanya. Penampilannya sangat memalukan. Momen meremehkan musuh dan ceroboh tidak hanya membuatnya sangat menderita, tetapi juga diintimidasi dan dipukuli oleh Ye Chen sepanjang jalan. Meskipun kekuatan tempurnya lebih kuat dari Ye Chen, setiap kali dia ingin melakukan serangan balik, dia dipukuli kembali seketika. Ki emas dan darah Ye Chen naik seperti nyala api, sangat kuat, tidak ada metode rahasia lainnya, beberapa hanya memiliki sepasang kepalan emas yang tak terkalahkan, setiap kepalan berdarah, dan setiap pukulan lebih keras dari yang berikutnya. Ini semua karena manuver genitnya sebelumnya, itu memang bukan seni dewa petir terbang, tetapi untuk memindahkan langit dan mengubah tempat, dan jika dia tidak bisa memindahkan Pangeran Gagak Emas, dia mundur ke hal terbaik berikutnya dan bertukar posisi dengan Xiao Fei Dao. Fakta telah membuktikan bahwa dia telah mencapai prestasi yang luar biasa sehingga pangeran dari suku Gagak Emas tertangkap basah, dan dia cukup sengsara untuk bajingan itu. Tubuh suci menggertak dirinya sendiri, dan tingkat suci hanya bisa disiksa. Zas. Episode 1514 Reinkarnasi dan Penghancuran. Pangeran Golden Crow meraung, dan akhirnya menjadi kejam, berjuang untuk melepaskan lengannya, dia mengguncang punggung Ye Chen dengan telapak tangan. Ye Chen membeku dalam sekejap, dan datang lagi, mengikutinya seperti bayangan, dan melihat murid ketiga dari alis Jinwu tiba-tiba terbuka, menyinari cahaya peri yang terang, dengan sifat iblis, membuatnya kesurupan. Itu adalah mata Dewa Gagak Emas, dan ilusi kuno tersegel di dalamnya, jadi jangan melihatnya langsung. Kuiniu, yang bertarung melawan Yamata no Orochi, mentransmisikan suara, dan sepertinya sangat mengenal mata Dewa Gagak Emas. Sehat. Ini benar-benar misterius. Ye Chen memarahi dengan ringan di dalam hatinya, pikirannya kesurupan, dan dia kembali ke altar dalam sekejap. Namun, karena pengekangan murid ketiga dari suku Gagak Emas, dia melewatkan kesempatan terbaik untuk melukai Pangeran Gagak Emas, dan putra mahkota Gagak Emas juga memiliki kesempatan untuk bernapas sejenak. Tetapi melihat cahaya keemasan memancar dari tubuh Pangeran Jinwu, itu menyatu dengan tubuhnya, menyembuhkan bekas luka, dan bahkan lengan yang robek tumbuh sesuai dengan itu, kekuatan pemulihannya memang luar biasa. Sialan kau benar-benar pantas mati. Putra mahkota Gagak Emas meraung, dan cahaya langit menari di tangannya, menjalin ke dalam Excalibur Gagak Emas. Suara gemetar menusuk telinga, dan pedang memotong sungai yang menyilaukan dari makhluk surgawi. Ye Chen melakukan serangan balik tanpa mundur, dan cetakan telapak tangan berevolusi dengan sendirinya dengan metode rahasia. Satu telapak tangan bergabung dengan prinsip kekacauan, menyapu kekosongan, menghaluskan sungai peri, dan Ling Tian Taixu, naga terlarang, menekan Pangeran Gagak Emas. Pangeran Jinwu memarahi dengan dingin, matahari yang terik keluar dari tubuhnya, menghancurkan penjara naga Taixu dengan diam. Kemudian, pria itu menggigit ujung lidahnya, memadatkan setetes darah esensi, dan kemudian menyembur keluar, berubah menjadi lautan emas, menyatu dengan harta karun Dewa Gagak Emas dan sumbernya, dan cahaya membuat tidak mungkin untuk melihat secara langsung. Laut pemakaman Gagak Emas. Melihat lautan emas, semua orang yang hadir mengerutkan kening. Itu adalah teknik rahasia yang tidak duniawi dari klan Gagak Emas. Menurut legenda, kekuatan besar klan Gagak Emas pernah menggunakan teknik rahasia ini untuk menelan seluruh keluarga makhluk lolos dan selamat, Gagak Emas menelan laut, dan seluruh keluarga musnah. Dewa anak Gagak Emas benar-benar mengaktifkan kekuatan supernatural ini, jadi dia tidak sabar untuk menghancurkan Ekaristi. Seseorang terkejut. Saya khawatir Ekaristi harus berlutut. Di antara peringkat yang sama, hanya ada sedikit orang yang dapat memblokir tenggelamnya laut pemakaman Gagak Emas, apalagi Pangeran Gagak Emas yang berada di tingkat orang suci. Napas dalam-dalam. Tujuh tua, jangan ditelan oleh lautan itu, Kuiniu berteriak, seolah dia tahu sejarah suku Gagak Emas dengan sangat baik, dan dia tahu lebih banyak tentang nama terkenal penguburan Gagak Emas di laut, menelan orang tidak memuntahkan tulang. Ye Chen juga tahu bahwa burial si Golden Crow menakutkan, jadi dia melarikan diri dan mundur, tetapi dia tidak bisa melarikan diri ditelan. Hanya ketika dia benar-benar di dalamnya, dia menyadari bahwa keanehan laut pemakaman Gagak Emas benar-benar menekan garis keturunan Ekaristi dan membubarkan asal Ekaristinya. Ada pembunuhan dan larangan,
dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan tertindas. Ye Chen tampak menakjubkan, menginjak kakinya, dan tiba-tiba berhenti, jalannya bergetar, berdiri seperti monumen, lautan penguburan burung gagak emas bergulung, dan kesunyian mengamuk, tetapi dia tidak bisa menggoyahkannya, dan tidak bisa menyegelnya. Hancurkan aku, Pangeran Gagak Emas berteriak dengan keras, menekan dengan telapak tangannya, dan memberkati teknik rahasia. Itu adalah putaran matahari yang terik, yang meleleh ke laut pemakaman gagak emas, menyebabkan laut Burial mendatangkan malapetaka. Kamu ingin menghancurkanku, tapi kamu terlalu dekat. Ye Chen mendengus dingin, berpusat pada tubuhnya, siklus reinkarnasi tiba-tiba muncul, berkembang pesat dan menyebar, kemanapun itu lewat, lautan gagak emas yang mengepul adalah diselesaikan dan dipisahkan dalam reinkarnasi itu tidak terlihat, dan bahkan mengabaikan kepunahan dan larangan. Ini adalah pemusnahan reinkarnasi. Kekuatan supernatural yang diciptakan sendiri oleh Ye Chen adalah berkah dari reinkarnasi yang menentang dunia pada kekuatan sihir menelan langit. Para penonton menyipitkan mata mereka lagi, bahkan Kun Peng dan King Long tidak terkecuali gagak emas Pangeran Jinwu yang dikubur di laut tidak tertandingi, tetapi teknik Ye Chen bahkan lebih luar biasa. Cantik. Kui Niu tertawa dan tidak bisa menahan tepuk tangan. Tubuh suci kuno, yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama, memang tidak dibangun. Rao bahkan dia hampir tidak bisa menahan laut pemakaman gagak emas, tetapi dengan mudah diselesaikan oleh Ye Chen. Old Kitian tidak terkalahkan, dan gagak emas yang dia kalahkan berubah menjadi seekor anjing. Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya menjadi gelisah lagi, dan mereka tidak pernah lupa untuk menyombongkan diri dan berteriak kepada musuh, suara mereka sangat keras hingga membuat telinga orang-orang mendengar. Berdengung. Bunuh, Pangeran Jinwu berteriak dengan marah, datang dari langit, melambaikan monumen penekan dewa, dan menekan Ye Chen. Patah, Ye Chen mendengus dingin, menggabungkan 9 tinju dan 8 tinju hutan belantara, dan menghancurkan monumen itu dengan pukulan ke langit. Bertarung dengan satu gerakan, perang dimulai lagi. Putra Dewa Gagak Emas menginjak laut ilahi gagak emas, dengan matahari yang terik menggantung di kepalanya, seperti Raja Abadi, dengan aura panas menyapu langit dan bumi, bersinar terang di dunia. Ye Chen tidak lemah dalam momentum, dia adalah Dewa Emas, dengan kuali yang kacau tergantung di kepalanya, membuka dunia yang kacau, tubuh sucinya terbuat dari baja dan besi, dan cahaya keemasannya bersinar di mana-mana, seperti dewa dari perang berlapis emas. Kekosongan bergemuruh, langit dan bumi bergetar, dan darah segar mengalir turun seperti hujan ringan selama 9 hari, semuanya berwarna emas. Bahkan di musim gugur, masing-masing berubah menjadi bentuk naga dan terus bertarung hingga dimusnahkan. Dapat dilihat bahwa meskipun Ye Chen benar-benar dikalahkan, Pangeran Jinwu juga menjatuhkannya. Dia benar-benar dewa perang, melahap dunia, menyerang tak tertandingi, dan pemahamannya tentang Dao jauh melampaui apa yang dipikirkan orang. Dao-nya adalah perpaduan dari semua hal, dengan daging dan darah dan emosi. Fisik Sein kuno luar biasa. Ada keributan di bawah, menyeringai dan mencibir satu demi satu, basis kultivasi benar-benar dominan, dan ini pertama kalinya. Aku melihat Pangeran Jinwu sangat malu karena disetubuhi. Bukan lawannya. Pangeran King Long hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Di wilayah selatan, mungkin hanya ada anak kilin itu, yang bisa menandingi tubuh suci kuno. Baihu tersenyum, mungkin, Kaisar Selatan kita di wilayah selatan juga akan kalah. Tubuh. Dia belum dipromosikan, jika dia menunggu level itu akan sangat menakutkan. Xuanwu dan Suzaku menghela nafas, mitos menjadi tak terkalahkan pada level yang sama tidak pernah rusak. Golden Crow, menghancurkan dunia. Di tengah diskusi, tanpa diduga, ada teriakan marah, yaitu Pangeran Jinwu, berdiri di langit, kata-katanya membuat langit bergetar, dan langit biru berubah menjadi kegelapan. Di atas langit, cahaya langit yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, menjalin lingkaran matahari, meledak dengan pancaran cahaya ilahi, yang masing-masing menembus jiwa manusia dengan rasa sakit yang parah, dan membingungkan pikiran. Saat matahari terbenam, ruang yang hancur di sepanjang jalan hancur, dan sebelum benar-benar terbenam, bunga, tanaman, dan pepohonan di bawahnya layu, dan bahkan mata air yang menggelegak dan danau es yang beriak juga mengering. Langit dan bumi tidak memiliki warna, hanya matahari yang tersisa, meskipun menyilaukan, ia juga padam, meskipun panas, ia juga sedingin es, seperti tangan yang menghancurkan dunia. Ini teknik ini lagi. Ye Chen mengerutkan kening, dia telah melihatnya kemarin, dia dan Kaisar Kera Kecil bekerja sama untuk melawan, sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa untuk bertarung, mungkin dia akan dimusnahkan oleh gagak emas. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia harus pergi, matanya penuh dengan kegilaan,
dia berjalan melawan langit, dan berubah menjadi sepasang tangan raksasa setinggi 100 kaki, memegang langit dengan kedua tangan, melawan emas yang menghanguskan matahari, tetapi sebenarnya itu adalah matahari baja keras dengan tubuh suci kuno. Dilihat dari kejauhan, Golden Crow Sun sebesar gunung, tapi dia sekecil semut. Dalam sekejap, kakinya ditekuk di bawah tekanan Golden Crow Sun, tubuh sucinya terbelah, dan ada suara berderak di tulang suci, yang banyak patah, dan seluruh tubuhnya bermandikan darah keemasan yang cemerlang. Tubuh suci itu gila. Orang-orang di bawah terkejut, kamu benar-benar menggunakan tubuh suci untuk melawan matahari gagak emas. Mati. Pangeran Gagak Emas menyeringai, mengangkat tangannya secara terbuka, dan memberkati metode rahasia di matahari. Terserah kamu untuk membunuhku dulu, atau aku akan menghancurkan matahari yang terik ini dulu. Ye Chen meraung ke langit, membuka jalan sihir dan banyak metode terlarang, kekuatan tempurnya meningkat, dan darah emas yang tertekan melonjak. Sebuah pusaran muncul di telapak tangannya, yang merupakan perpaduan seni iblis menelan surga, gua Taiksu, dan reinkarnasi menentang dunia. Golden Crow Sun terus-menerus ditarik ke dalam lubang hitam oleh lubang Taiksu, dan juga terus-menerus ditelan oleh Heaven Swallowing Demon Art. Dengan berkah reinkarnasi melawan dunia, ia dengan cepat menghilang dalam reinkarnasi, dan kekuatannya melampaui langit. Para penonton menyaksikan dengan ngeri, dan bahkan Yamata no Orochi, yang bertarung melawan Kuiniu dan Raja Kera, menyempatkan diri untuk melihat ke samping perilaku gila dari tubuh suci kuno itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini adalah perang gesekan, seperti yang dikatakan Ye Chen, apakah Golden Crow Sun akan membunuhnya, atau dia akan menghancurkan Golden Crow Sun, ini bukan pertempuran, ini seperti berjuang untuk hidup. Zas. Episode 1515 Satu bunuh satu aman. Langit dan bumi bergemuruh, dan semua orang menyaksikan langit yang kosong sudah kacau balau, dan tidak ada yang berani menginjaknya. Matahari Lingtian dan tubuh suci penentang surga masih bertempur dalam diam, matahari gagak emas menghancurkan tubuh sucinya, dan dia juga memusnahkan matahari gagak emas, dan keduanya saling berhadapan dengan setara. Wajah pangeran gagak emas ganas dan terdistorsi. Itu adalah kartu trufnya. Dia telah membunuh lebih dari satu raja kuasi bijak, tetapi diblokir oleh kuasi bijak. Namun, rasa malu yang lebih besar masih akan datang. Golden Crow Sun-nya menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan sinar matahari yang cerah juga dimusnahkan satu per satu. Para penonton berdiri dan menatap langit dengan tak percaya, Ye Chen benar-benar memblokirnya. Golden Crow Sun, yang sebesar gunung, dengan cepat menyusut dan kemudian menyusut di tengah menghilang. Aku akan mengembalikannya padamu. Ye Chen meraung, memegang langit dengan tangannya, dan mendorong matahari kembali. Matahari Golden Crow terbit di langit, terus-menerus menghancurkan langit yang kosong. Ini benar-benar gambaran yang luar biasa, menyaksikan matahari didorong mundur, benar-benar seperti matahari sungguhan, perlahan-lahan terbit di dunia. Sialan. Putra mahkota gagak emas mengertakkan gigi, mengayunkan Excalibur gagak emas, dan memotong sungai peri dengan satu pedang. Matahari gagak emas, yang datang ke langit, terpotong menjadi dua oleh pedangnya. Dia menderita serangan balik, segera menyemburkan darah, dan sebelum dia bisa berdiri diam, Ye Chen bergegas ke langit, memegang pedang pembunuh merah di tangannya, dan menembus tubuh ilahi dengan pedang Feng Shen. Putra mahkota Jinwu meraung marah, mendorong Ye Chen pergi dengan telapak tangan, lalu mundur selangkah. Namun, bahkan sebelum dia sempat memuntahkan darah, dia melihat pisau terbang kecil ditembakkan ke arahnya. Itu dilemparkan oleh Ye Chen saat dia terbang terbalik, dan dia tahu tujuannya bahkan tanpa memikirkannya. Benar saja, pisau terbang itu berubah menjadi Ye Chen, atau Ye Chen bertukar tempat dengannya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia menamparkan kepala dan wajahnya dengan tamparan pangeran gagak emas menderita kerugian yang sama lagi, tubuhnya terhuyung-huyung setelah dibelah untuk kedua kalinya, darah dan tulang beterbangan, dan tubuhnya hancur. Berpisah. Rutinitasnya berhasil, dan lelaki Ye Chen itu menggertak dirinya sendiri di depan pangeran gagak emas lagi, dan adegan setelah itu sedikit berdarah, didekati oleh tubuh suci, bahkan pangeran gagak emas begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tubuh suci adalah pencuri yang bisa menggerakkan langit dan mengubah dunia. Ada desahan di bawah, semuanya mendecakkan lidah, bahkan jika kamu terkena telapak tangan, kamu tidak akan lupa melempar pisau terbang kecil untuk membunuhmu kembali. Masih belum lagi, itu benar-benar bersaing dengan seni dewa guntur terbang. Banyak orang menyentuh dagu mereka. Yang ingin saya tertawakan adalah sekali Anda kalah dua kali, otak Pangeran Jinwu tidak terlalu baik. Saat tertawa, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak berada di jalur yang sama dengan Jinwu, dan mereka tertawa sangat bahagia.
Oke, lengan gagak emas lainnya telah dilepas. Seseorang mendecakkan lidah mereka, menyaksikan lengan Pangeran Jinwoo jatuh ke dalam kehampaan, berdarah dan melotot. Ini adalah pertama kalinya Jinwoo dipotong dengan satu tangan, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk bernapas. Kali ini, dia memang telah mempelajari kepintaran, mengaktifkan metode rahasia tertinggi, dan melarang jarak ribuan kaki dari tubuhnya, menggunakan ini untuk menyegel gerakan Ye Chen, agar tidak menderita kerugian lebih lanjut. Kamu benar-benar menyinggung perasaanku. Pangeran gagak emas terhuyung-huyung, mata emasnya berubah menjadi mata darah, ganas seperti iblis, menatap Ye Chen di sisi yang berlawanan, kekuatan pemulihannya yang mendominasi menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya, dan dihapus lengan juga sembuh pertumbuhan kembali, runtuh ki dan darah, langsung berdebar. Kamu seharusnya beruntung, aku hanya orang bijak, kata Ye Chen dengan ringan, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Jika dia berada di level yang sama, dia akan menghancurkan gagak emas 800 kali sejak lama. Jadi dia tidak perlu bicara omong kosong. Tapi sekarang dia setengah tingkat di belakang, putra mahkota gagak emas lebih kuat darinya, tetapi dia tidak bisa membunuhnya, dan dia juga tidak bisa membunuh pangeran gagak emas. Keduanya hampir tidak menjaga keseimbangan, tidak ada yang bisa menghancurkan yang lain, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Untuk merusak keseimbangan yang rapuh ini, pihak ketiga harus bergabung. Tubuh Sein kuno benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Setelah kata-kata Yuyu terdengar, seseorang benar-benar melangkah ke langit, dengan ki dan darah melonjak ke langit, cahaya ilahi ungu dan keemasan memancar kemana-mana, membuat hati orang tergelitik. Kunpeng. Orang-orang di bawah terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa Kunpeng yang membunuhnya. Sudah berakhir, Sein Body benar-benar akan berlutut kali ini. Banyak orang berkeringat untuk Ye Chen, seorang pangeran gagak emas sudah cukup licik, apalagi seorang Kunpeng yang lebih kuat darinya. Kunpeng, kamu dia. Ibunya tidak tahu malu. Kui Niu marah, darahnya membara seperti api, dia menghancurkan langit dengan kapaknya, dan membalikkan Yamata no Orochi, mencoba membunuhnya untuk membantu Ye Chen. Namun, saat dia naik ke langit, dia dipotong oleh pedang surgawi Senhei. Tubuh orang yang menyerang adalah batu dengan 9 sayap. Ini adalah garis keturunan yang kuat, karena merupakan tipe Peng, memiliki hubungan yang baik dengan klan Kunpeng. Jelas bahwa Kunpeng memerintahkannya untuk membunuh Ye Chen, dan dia tidak ingin Kui Niu datang untuk menyelamatkan Ye Chen. Ini situasi yang sangat besar. Kui Niu mencibir, memelototi 9 sayap Senpeng, tidak peduli seberapa tumpul kepalanya, dia bisa melihat petunjuknya, ini adalah pengetahuan melawan tubuh suci. Minggir, kamu dan aku aman dan sehat, jangan merasa tidak nyaman. 9 sayap Senpeng tersenyum pelan. Aku takut kamu menjadi sapi tua. Kui Niu mendengus dingin, matanya bersinar, dan auranya semakin kuat. 2 vs. Kalau begitu coba saja, Kui Niu berteriak keras dan berubah menjadi tubuh asli. Itu adalah sapi besar seperti gunung. Itu terkoyak oleh guntur, tenda hitam ditembakkan ke segala arah, dan aura sombongnya membuat dunia bergetar. Yamata no Orochi dan Senpeng bersayap 9 mencibir, dan masing-masing berubah menjadi tubuhnya sendiri. Senpeng melebarkan sayapnya dan menutupi langit dan matahari, dan Yamata no Orochi menembus lebih jauh lagi, dengan 8 kepala besar dan mata suram. Saat pertempuran besar pecah, Kui Niu 1 lawan 2, dan setiap kali dia ingin bergegas, dia dihentikan oleh mereka berdua. Jika bertarung sendirian, Senpeng 9 sayap dan Yamata no Orochi bukanlah lawan baginya, tetapi jika 1 lawan 2, bahkan kekuatan tempurnya akan ditekan. Pertempuran di sini sedang berlangsung, dan pertarungan antara Kaisar Kera Kecil dan Dadi Wuxiong sangat sengit. Raungan itu keras, dan beberapa orang ingin membunuh lawan mereka untuk membantu Ye Chen, tetapi semua lawan sulit, dan ada banyak dari mereka bergegas keluar lebih dari sekali, tetapi diblokir lebih dari sekali. Pangeran yang bermartabat dari klan Kunpeng, mengambil keuntungan dari bahaya orang lain, apakah kamu tidak takut diejek oleh generasi mendatang? Suara wanita sedingin es bergema di langit, dan Qian Sangyue membunuh Sutian, dan membantu Manshan untuk terhubung ke Daogen, dan akhirnya menyelamatkan hidupnya, disegel saat ini dan ditempatkan di senjata ajaib. Dia bergerak, dan putri tertua dari klan Merak juga bergerak. Dia melangkah dan memblokirnya di langit. Dia menatap Qian Sangyue sambil tersenyum, kakak berkata tentang kakak iparmu, apakah kamu mengabaikan adikku? Sangyue menjerit dingin, pedang langit di tangannya terwujud, dan suara dentang menusuk telinga. Jika kamu sangat bodoh, kakakku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Putri Merak mencibir, dan juga mengorbankan pedang peri kelahirannya, mengayunkan lengan gioknya, dan memotong sungai peri yang indah dengan satu pedang.
Keduanya mulai bertarung secara langsung, dan penonton di bawah tampak kaget. Ini apa artinya ini? Pertarungan antara dua putri dari keluarga Peacock benar-benar baru. Jika aku berharap itu benar, kita adalah protagonis hari ini, dan tubuh suci datang, dan itu langsung menjadi pertarungan geng. Satu pihak harus membunuh pihak lain, Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan bergabung dalam pertempuran. Jelas. Fisik Sein kuno dalam bahaya hari ini. Seseorang membuka mulutnya dan mengarahkan mata orang-orang yang hadir ke sisi lain, Sutian, di mana Ye Chen, Jinwu dan Kunpeng semuanya ada di langit. Di sana, suasananya paling menyedihkan. Sebelum pertempuran dimulai, langit bergemuruh. Ye Chen berdiri di satu sisi, dan Kunpeng dan Jinwu berdiri di dua sisi, menghalangi dia bola balik di tengah.